Tahun demi tahun, banyak orang berkata hal yang sama. Tahun ini aku mau jadi lebih baik, tahun ini aku mau berubah, tahun ini aku mau lebih mengenal diri sendiri. Tapi kenyataannya yang berubah hanya angkanya. Tahunnya berganti, orangnya tetap sama. Kita sibuk merencanakan hidup, tapi jarang benar-benar menghadapinya. Bangun pagi, menjalani rutinitas, mengejar sesuatu, tanpa pernah bertanya, ini hidup yang aku pilih atau hidup yang aku tiru. Sebagian besar orang tidak hidup dengan sadar. Mereka hanya bertahan, mengikuti arus, mengikuti ekspektasi, mengikuti ketakutan yang diwariskan. Lucunya, kita lebih takut sendirian daripada hidup dengan arah yang salah. Kita berani bekerja keras untuk impian orang lain, tapi ragu meluangkan waktu untuk mengenal diri sendiri. Kita hafal cara memperbaiki citra di mata orang, tapi asing dengan isi kepala dan hati sendiri. Dan disinilah masalahnya. Hidup tanpa mengenal diri sendiri bukanlah hidup, melainkan pengulangan. Filsafat kuno sudah lama memperingatkan ini, bukan untuk membuat kita terlihat pintar, tapi supaya kita sadar. Sokrates pernah bertanya, hidup yang tidak pernah diperiksa tidak layak untuk dijalani. Bukan karena hidup itu buruk, tetapi karena kita terlalu sibuk menjalankan tanpa pernah benar-benar hadir. Video ini bukan motivasi, bukan juga ceramah, ini undangan untuk berhenti sejenak, untuk jujur, untuk bertanya pada diri sendiri. Apakah aku benar-benar hidup atau hanya bergerak karena terbiasa? Kalau kamu siap untuk pertanyaan yang tidak nyaman, mari kita mulai. Kita semua sibuk merencanakan tapi jarang benar-benar hidup. Setiap tahun, pola yang sama selalu terulang. Orang-orang membuat resolusi, target hidup ditulis rapi, janji pada diri sendiri diucapkan pelan-pelan. Tahun ini mau lebih disiplin, lebih sukses, lebih tenang, lebih baik dari tahun kemarin. Tapi anehnya, setelah beberapa bulan berlalu, hidup terasa kembali ke titik yang sama. Capeknya sama, bingungnya sama, kosongnya juga sama. Bukan karena kurang niat, bukan karena kurang motivasi, tapi karena kebanyakan dari kita sibuk merencanakan perubahan tanpa benar-benar mengubah cara hidup. Kita mengatur jadwal, mengatur tujuan, mengatur citra diri, tapi jarang sekali mengatur satu hal yang paling penting, kesadaran tentang diri sendiri. Disinilah masalahnya bermula. Banyak orang ingin hidup lebih baik tanpa pernah benar-benar mengenal siapa yang sedang menjalani hidup itu. Kita ingin sukses, tapi tidak tahu kenapa kita mengejarnya. Kita ingin bahagia, tetapi tidak paham apa yang sebenarnya membuat kita lelah. Kita ingin berubah, tetapi tidak pernah duduk diam untuk bertanya, siapa sebenarnya diri ini? Akhirnya, hidup berjalan seperti kebiasaan, bukan kesadaran. Bangun pagi, menjalani rutinitas, mengejar standar yang bahkan tidak kita pilih sendiri. Dan ketika hidup terasa hampa, kita menyalahkan keadaan, menyalahkan waktu, menyalahkan dunia yang katanya terlalu keras. Padahal seringkali yang belum pernah kita lakukan adalah hal yang paling mendasar, menghadapi diri sendiri dengan jujur. Sokrates, filsuf yang hidup ribuan tahun yang lalu, pernah mengatakan satu kalimat sederhana, kenalilah dirimu, bukan kenali potensimu, bukan kenali bakatmu, tapi kenali dirimu. Karena tanpa itu, hidup hanya menjadi rangkaian aktivitas, bukan perjalanan yang disadari. Banyak orang hari ini bergerak cepat, tetapi tidak tahu kemana arahnya. Banyak yang terlihat sibuk, tapi sebenarnya sedang tersesat. Banyak yang tampak hidup, padahal hanya sedang bertahan. Mengenal diri itu bukan proses instan, bukan juga soal menemukan jawaban besar dalam semalam, tapi ia adalah keberanian untuk berhenti sebentar dan bertanya dengan jujur, apa yang sebenarnya sedang terjadi di dalam diriku. Tanpa pertanyaan itu, hidup hanya akan terus diulang, resolusi akan terus dibuat, target akan terus diganti, tahun akan terus berganti. Tapi diri kita tetap tidak pernah benar-benar hadir. Dan di titik inilah pembahasan tentang hidup yang sesungguhnya harus dimulai. Kenapa banyak orang takut mengenal dirinya sendiri? Mengenal diri terdengar sederhana, bahkan terdengar bijak. Tapi dalam praktiknya banyak orang yang justru menghindarinya. Bukan karena tidak tahu caranya, melainkan karena mengenal diri sendiri seringkali tidak nyaman.
Ketika seseorang mulai benar-benar melihat ke dalam, yang muncul bukan selalu hal-hal indah, yang muncul justru ketakutan, luka lama, rasa iri, kemarahan yang dipendam, dan kelelahan yang selama ini disangkal. Mengenal diri berarti berhenti bersembunyi, dan tidak semua orang siap bertemu dirinya tanpa topeng. Lebih mudah sibuk, lebih aman tenggelam dalam rutinitas, lebih nyaman mengikuti arus daripada duduk sendirian dengan pikirannya sendiri. Karena saat diam, pertanyaan-pertanyaan mulai muncul. Kenapa hidup terasa berat padahal tidak kekurangan apa-apa? Kenapa sering marah tanpa alasan yang jelas? Kenapa merasa tertinggal meski sudah berusaha? Kenapa ada rasa kosong yang tidak bisa diisi dengan pencapaian? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak bisa dijawab dengan motivasi singkat atau kutipan indah. Ini menuntut kejujuran, dan kejujuran seringkali menyakitkan. Dan disinilah banyak orang memilih jalan pintas. Mereka tidak benar-benar mengenal diri, mereka hanya membangun citra diri. Menjadi versi yang terlihat baik di mata orang lain, menjadi pribadi yang tampak kuat, produktif, dan selalu baik-baik saja. Padahal di dalam ada bagian diri yang terus diabaikan. Sokrates menyebut hidup seperti ini sebagai hidup yang tidak diperiksa, hidup yang berjalan tetapi tidak disadari. Masalahnya, apa yang tidak disadari tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya menunggu waktu untuk muncul dalam bentuk yang lain. Ledakan emosi, keputusan impulsif, rasa lelah yang tak bisa dijelaskan, atau kehilangan arah secara perlahan. Takut mengenal diri seringkali bukan karena takut menemukan keburukan, tetapi takut kehilangan ilusi. Ilusi bahwa semuanya baik-baik saja, ilusi bahwa hidup sudah berada di jalur yang benar, ilusi bahwa tidak ada yang perlu diubah. Padahal justru sebaliknya, mengenal diri bukan untuk menghakimi diri, bukan untuk membenci diri, tetapi untuk memahami kenapa diri ini berjalan seperti sekarang. Tanpa pemahaman itu, perubahan hanya akan menjadi kosmetik. Terlihat berubah di luar, tapi tetap sama di dalam. Dan selama seseorang menolak mengenal dirinya, hidup akan terus dikendalikan oleh reaksi, bukan kesadaran. Bukan nilai, tapi dorongan sesaat. Di titik ini, mengenal diri bukan lagi pilihan tambahan. Ia menjadi syarat agar hidup tidak terus dijalani dengan setengah sadar. Oke, lanjut bagian 3. Mengenal diri bukan menemukan jati diri, tapi memahami posisi diri. Banyak orang salah paham tentang mengenal diri. Dikiranya mengenal diri berarti menemukan jawaban besar. Aku ini siapa? Aku dilahirkan untuk apa? Aku seharusnya jadi apa? Padahal mengenal diri bukan soal menemukan label yang sempurna, bukan juga soal merumuskan identitas yang final. Mengenal diri justru dimulai dari hal yang jauh lebih sederhana, tapi sering diabaikan, menyadari posisi diri saat ini. Di mana sebenarnya diri ini berdiri, apa yang sedang diperjuangkan, apa yang sedang ditakuti, apa yang sedang dihindari. Banyak orang ingin hidupnya berubah, tanpa pernah jujur tentang titik awalnya. Ingin tenang, tetapi tidak mau mengakui bahwa dirinya mudah reaktif, ingin bahagia, tapi tidak mau mengakui bahwa dirinya terus membandingkan, ingin maju tapi tidak mau mengakui bahwa dirinya sering menunda. Mengenal diri berarti berani berkata, disinilah aku sekarang, tanpa drama, tanpa pembelaan, tanpa menyalahkan keadaan. Sokrates tidak pernah menawarkan konsep jati diri yang ideal. Ia justru memulai dari pengakuan yang sederhana. Aku tahu bahwa aku tidak tahu. Pengakuan ini bukan kelemahan, justru di sanalah kekuatannya. Karena orang yang sadar tidak tahu akan berhenti berpura-pura tahu, dan orang yang berhenti berpura-pura akhirnya bisa belajar dengan jujur. Mengenal diri berarti memahami pola pikir, pola emosi, dan pola keputusan. Kenapa mudah tersinggung? Kenapa aku selalu ingin diakui? Kenapa sulit mengatakan tidak? Kenapa merasa bersalah saat beristirahat? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak untuk menyalahkan diri, tetapi untuk mengenali cara diri bekerja. Saat orang memahami polanya, ia tidak lagi terkejut dengan reaksinya sendiri. Ia mulai bisa mengambil jarak antara apa yang dirasakan dan apa yang dilakukan. Di titik inilah hidup mulai berubah.
bukan karena dunia menjadi lebih mudah, tetapi karena diri tidak lagi berjalan secara otomatis. Mengenal diri juga berarti menerima bahwa tidak semua hal bisa diubah sekaligus. Ada batas, ada proses, dan ada waktunya. Dan penerimaan ini bukan menyerah, ia justru membuat langkah menjadi lebih jujur. Karena hidup yang disadari untuk menuntut kesempurnaan, ia hanya menuntut kehadiran. Hadir dalam pilihan, hadir dalam emosi, hadir dalam kegagalan dan kemajuan. Tanpa kehadiran itu, hidup hanya menjadi reaksi berantai. Dan tanpa disadari, tahun demi tahun berlalu tanpa benar-benar dijalani. Oke, lanjut bagian keempat. Saat kamu mengenal dirimu, hidup tidak lagi dijalani dengan autopilot. Ada satu perubahan besar yang terjadi saat seseorang memulai mengenal dirinya. Hidupnya tidak langsung sempurna, masalahnya tidak langsung hilang, kebingungannya juga tidak tiba-tiba lenyap. Tapi ada satu hal yang berubah secara mendasar. Ia tidak lagi hidup dengan autopilot. Ia mulai sadar bahwa semua emosi harus dituruti, tidak semua pikiran harus dipercaya, dan tidak semua keinginan harus dikejar. Ia mulai bertanya sebelum bereaksi, mulai berhenti sejenak sebelum mengambil keputusan, mulai memilih dengan sadar, bukan sekadar mengikuti dorongan. Di titik ini, hidup terasa lebih lambat, tapi justru lebih nyata. Seseorang yang mengenal dirinya tidak lagi sibuk membuktikan apa-apa ke dunia. Ia tidak hidup untuk terlihat berhasil, tapi untuk hidup selaras dengan dirinya sendiri. Ia tahu kapan harus maju dan kapan harus diam. Tahu kapan harus berjuang dan kapan harus melepaskan. Bukan karena ia lemah, tetapi karena ia paham batasnya. Stoikisme mengajarkan satu hal penting. Kita tidak mengendalikan segalanya, tapi kita selalu bisa mengendalikan sikap kita. Dan sikap yang matang lahir dari pengenalan diri yang jujur. Orang tidak mengenal dirinya akan selalu mencari jawaban di luar, dari validasi, dari pencapaian, dan pengakuan orang lain. Tapi orang yang mengenal dirinya mulai menemukan ketenangan di dalam, bukan karena hidupnya mudah, melainkan karena ia tidak lagi bertengkar dengan kenyataan. Disinilah maka judul ini benar-benar terasa. Kenali dirimu, maka kamu hidup. Bukan sekedar bernafas, bukan sekedar menjalani rutinitas, tetapi hidup dengan kesadaran. Hidup yang tahu kenapa ia memilih sesuatu, hidup yang tahu apa yang bisa diterima, dan hidup yang harus diperjuangkan. Hidup yang tidak selalu bahagia, tapi jujur. Dan mungkin itulah hidup yang selama ini dicari banyak orang. Bukan hidup yang sempurna, tapi hidup yang hadir. Kalau kamu merasa video ini sedikit saja membuatmu berhenti sejenak, merenung atau bertanya pada dirimu sendiri, berarti kamu sedang berjalan ke arah yang benar. Karena hidup tidak menunggu kita siap, hidup hanya menunggu kita sadar. Dan semuanya selalu dimulai dari satu hal sederhana, berani mengenal diri sendiri. Di akhir semua pembahasan ini, mungkin kita mulai sadar satu hal sederhana, tapi sering dihindari. Hidup tidak pernah benar-benar membingungkan. Yang membingungkan adalah ketika kita tidak mengenal siapa yang menjalaninya. Kita mencari arah padahal belum mengenal kompasnya. Kita ingin berubah padahal belum jujur pada diri sendiri. Kita ingin hidup bermakna padahal belum pernah duduk tenang dan bertanya, apa yang sebenarnya penting bagiku? Mengenal diri bukan soal menemukan jawaban besar, bukan juga soal tiba-tiba tahu tujuan hidup. Mengenal diri adalah keberanian untuk melihat dengan jujur kelemahan, ketakutan, ambisi, dan luka yang sering kita sembunyikan di balik kesibukan. Dan dari situlah hidup benar-benar dimulai. Bukan saat semuanya jelas, tapi saat kita berhenti berbohong pada diri sendiri. Karena orang yang mengenal dirinya tidak mudah terseret arus, tidak sibuk membandingkan, tidak hidup demi validasi. Ia mungkin masih ragu, masih takut, masih bertanya, tetapi ia sadar kemana ia melangkah dan mengapa ia melangkah. Itu makna hidup yang sesungguhnya, bukan hidup yang sempurna tetapi hidup yang disadari. Jika video ini membuatmu berhenti sejenak, merenung atau bahkan merasa tidak nyaman, itu pertanda baik. Artinya kamu sedang hidup. Dan jika kamu ingin terus berjalan bersama pertanyaan-pertanyaan yang jujur, sederhana, dan membumi, jangan lupa subscribe channel Philstoa. Di sini kita tidak mencari jawaban instan, tetapi belajar berpikir, merenung, dan hidup dengan lebih sadar. Karena hidup yang dipikirkan selalu lebih layak untuk dijalani. Thank you.